siklus yang ketiga ini, materi yang akan disampaikan nanti yaitu tentang sistem koordinat kartesius. Jadi kita di sini sudah mulai masuk di pekan yang lalu untuk awal dari sistem koordinat kartesius ini. Kemudian untuk yang selanjutnya yang akan ditampilkan untuk pekan berikutnya yaitu tentang posisi titik terhadap titik asal 0,0 dan titik tertentu A, B. Itu materinya yang akan disampaikan pada pekan yang akan datang. Jadi sebelum masuk pada materi ini, anak-anak sudah masuk terlebih dahulu pada sistem koordinat kartesius. Di situ sudah diperkenalkan tentang bidang koordinat kartesius, mana sumbu X, sumbu Y, kemudian menentukan posisi titik pada bidang kartesius juga sudah diperkenalkan pada pertemuan yang lalu. Nah, di sini untuk vektor desainnya saya mengambil seperti ini, posisi suatu titik, kemudian ada titik asal. Titik asalnya itu yaitu 0,0, kemudian A, B, kemudian ada sumbu X dan sumbu Y, seperti itu. Jadi mohon masukannya mungkin dari Bapak dan Ibu guru. Ada yang perlu ditambahkan atau bagaimana Bapak Ibu? Mungkin dari Ibu dosen aja sering. Ini seperti pada siklus kedua kemarin, ini kan ada desainnya, tapi langkah-langkah pembelajarannya yang disusun apa? Sudah. Ya, langkah-langkah pembelajarannya yang di langsung ke langkah-langkah pembelajaran. Kita kan di chapter desain ini kan kita akan desain kita apa yang akan kita pelajari atau tujuan pembelajaran apa yang ingin kita capai. Jadi dalam sistem sistem koordinat itu poin-poinnya itu kemudian setelah untuk pembelajaran di siklus pembelajaran yang dilaksanakan di siklus kita SRC ini kita ambil tujuan tadi ada dua, posisi titik terhadap titik asal dan posisi titik terhadap titik tertentu titik A, B. Nah ini lesson desainnya, nanti kan lesson desainnya di situ nanti lesson desain ini untuk di langkah-langkah itu kan mungkin ada medianya dan sebagainya. Itu Bapak kan ada dulu ya. Oke, mohon silakan. Untuk lesson desainnya di sini yaitu waktunya di sini 2 kali 40 menit atau 1 kali pertemuan. Di sini materinya jadi nanti guru menjelaskannya di situ pada kegiatannya dengan menggunakan PowerPoint pada Google Meeting. Kemarin sudah saya coba juga di kelas hari Selasa, saya mencoba menggunakan itu juga ya, tapi anaknya juga yang sama seperti itu. Yang hadir cuma 6 orang, tapi sudah saya ingatkan kembali kepada kelas yang akan ditampilkan nanti, tolong bisa lebih banyak lagi nanti. Yang pertama di sini nanti menjelaskan adalah posisi titik terhadap titik asal 0,0. Jadi cara menentukan posisi titik asal sebagai berikut dengan cara mencari koordinat X dulu, kemudian koordinat Y. Jadi kita menentukan suatu titik itu
dari titik asal 0,0. Jadi anak-anak nanti kan sudah tahu mana titik asal 0,0 itu. Untuk mencari titik tertentu berarti dia harus tahu berapa jaraknya ke sumbu X dan berapa jaraknya ke sumbu Y. Kemudian yang berikutnya untuk menentukan suatu titik dari titik tertentu, di situ nanti ada gambar sebenarnya Bu, nanti di materi di PowerPoint-nya. Jadi anak-anak diminta menentukan berapa titik tersebut terhadap titik tertentu, bukan terhadap titik 0,0. Jadi nanti di situ anak-anak diminta untuk membuat sumbu baru, berarti sumbu X dan sumbu Y yang baru, sehingga nanti dia akan bisa menentukan titik tersebut dari sumbu yang baru yang dibuat tersebut. Nah, jadi seperti itu. Di sini tujuannya adalah siswa dapat menentukan posisi titik ya terhadap titik 0,0. Kemudian siswa dapat menentukan posisi titik serta titik acuan tertentu A, B. Di sini manfaatnya yaitu dapat menyelesaikan satu masalah kehidupan sehari dengan menggunakan koordinat. Karena di awal sudah dijelaskan bahwa koordinat itu apa sih yang ada dalam kehidupan sehari-hari yang berhubungan dengan koordinat. Misalnya kita akan mencari suatu alamat tertentu, bagaimana cara kita bisa menemukan alamat tersebut dengan menggunakan jarak yang paling dekat atau jarak yang paling jauh, seperti itu. Atau misalnya seorang pilot akan bisa mengetahui posisi pesawatnya dengan menggunakan sistem koordinat, seperti itu. Apa sesinya? Kemudian nanti siswa diminta mengisi tabel, ada gambar nanti untuk di PowerPoint-nya, ada gambar. Kemudian nanti siswa diminta untuk mengisi tabel yang sudah disediakan, seperti itu. Saya rasa hanya itu saja Bu, mohon masukannya lagi atau langsung ke materinya Bu. PowerPoint-nya. Kedua, posisi titik asal 0,0 dan titik tertentu A, B. Tujuannya di sini menentukan letak suatu titik terhadap titik asal 0,0. Kemudian yang kedua, menentukan letak suatu titik terhadap titik AB. Manfaatnya menentukan dengan cepat alamat satu rumah. Yang kedua, menentukan posisi suatu objek di dalam peta. Kemudian yang ketiga, di sini manfaatnya seorang pilot dapat mengetahui posisi pesawat. Kedua, langkah pembelajaran menyimak penjelasan guru melalui Google Meet. Guru melayangkan slide PowerPoint serta peserta didik menyimpulkan cara menentukan posisi suatu titik terhadap titik asal 0,0 dan terhadap titik A, B. Kemudian siswa mengerjakan soal latihan dan tugas melalui Google Classroom. Metode penilaian tertulis yang dikerjakan secara individual KKN 75 prasyarat garis bilangan sumbu X dan sumbu Y. Prasyaratnya garis bilangan sumbu X dan sumbu Y.
tertentu aku bagi terdapat 2 tahap untuk menentukan posisi titik pada bidang koordinat kartesius. Yang pertama, A. Posisi titik terhadap titik asal 0,0. Cara menentukan posisi titik terhadap titik asal sebagai berikut. 1. Mencari koordinat X dengan cara menarik garis lurus dari titik tersebut ke arah atas atau bawah secara vertikal menuju sumbu X. Identifikasi angka berapa yang didapat. Kemudian yang kedua, mencari koordinat Y dengan cara menarik garis lurus dari titik tersebut ke arah kanan atau kiri secara horizontal menuju sumbu Y. Identifikasi angka berapa yang didapat. Perhatikan contoh berikut. Di gambar yang pertama itu ada suatu titik. Dari titik tersebut tarik garis lurus vertikal ke arah sumbu X, itu gambar yang kedua. Oleh karena itu menyentuh angka 4 di sumbu X dan koordinat X dari titik tersebut adalah 4. Selanjutnya buat garis lurus horizontal ke arah sumbu Y. Oleh karena itu menyentuh angka 6 di sumbu Y, maka koordinat Y dari titik tersebut adalah 6. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa koordinat titik tersebut adalah 4,6. Posisi titik pada koordinat kartesius terhadap titik acuan tertentu A, B. Menentukan posisi titik terhadap titik acuan tertentu hampir sama seperti menentukan posisi titik dari titik asal 0,0 sebelumnya. Perbedaannya pada titik asal 0,0 merupakan perpotongan antara sumbu X dan sumbu Y, sedangkan pada titik acuan tertentu dibuat sumbu X dan sumbu Y baru perpotongan di titik acuan tersebut. Perhatikan contoh berikut. Jika koordinat titik A 4,5, maka berapakah koordinat titik tersebut dari titik acuan 1,2? Dari titik acuan sumbu X dan sumbu Y baru yang berpotongan di titik acuan tersebut, hitung posisi koordinat titik A dari sumbu X dan Y yang baru. Dari gambar tersebut dapat ditunjukkan bahwa titik A berada pada koordinat 3,3 dari sumbu-sumbu koordinat yang baru. Yang berikutnya, di sini ada gambar. Pernahkah kalian berkemah? Dalam perkemahan ada pos utama, tenda, pasar, pos-pos, kolam, dan lain-lain. Maka sekarang perhatikan denah perkemahan tersebut. Kemudian dituliskan dalam bentuk tabel posisi beberapa objek terhadap pos utama dan posisi beberapa tempat terhadap tanah lapang dan kolam dapat dituliskan pada tabel 2.3. Tabel 2.3 posisi tempat pada bidang koordinat kartesius. Yang pertama di sini tempat perumahan. Posisi terhadap pos utama. Jadi nanti anak-anak melihat gambar yang tadi, bagaimana cara melihatnya Pak gambarnya itu? Yang tadi gambar yang pertama tadi, yang ini bisa ditampilkan barengan gitu. Ya. Iya. Ya, kita lanjutkan dulu ya, nanti mungkin ada masukan, ada perubahan akan kerjakan. Nah, di sini perubahan posisi terhadap pos utama, perumahan itu 6,5. Keterangannya posisi terhadap pos utama 6,5, keterangan
posisi perubahan terhadap pos utama keterangannya 6 satuan ke kanan, 5 satuan ke kiri. Coba kita dorong. Perumahan 6 dari pos utama, berarti pos utamanya di 0,0 ya. 6 ke kanan, kemudian 5 ke atas. Seperti itu. Kemudian terhadap tanah lapang 10,2, keterangannya 10 ke kanan, kemudian 2 satuan ke atas. Terhadap kolam, keterangannya 9 satuan ke kanan, 8 satuan ke atas. Kemudian pemakaman, tempat pemakaman, posisi terhadap pos utama negatif 5, negatif 2. Keterangannya 5 satuan ke kiri, 2 satuan ke bawah. Terhadap tanah lapang negatif 1, negatif 5, 1 satuan ke kiri, 5 satuan ke bawah. Terhadap kolam negatif 2,1, 2 satuan ke kiri, 1 satuan ke bawah. Kemudian tempat pasar, posisi terhadap pos utama 4,3, 4 satuan ke kanan, 3 satuan ke atas. Terhadap tanah lapang 10,1, 10 satuan ke kanan, 1 satuan ke kiri. Kemudian terhadap kolam 10,5, 10 satuan ke kanan dan 5 satuan ke atas. Kemudian tempat teka-teki di sini posisi tempat terhadap pos utama negatif 8,5, 8 satuan ke kiri, 5 satuan ke atas. Terhadap tanah lapang negatif 4,2, 4 satuan ke kiri, 2 satuan ke kanan. Terhadap kolam negatif 5,8, 5 satuan ke kiri, 8 satuan ke atas. Tempat tenda 1, posisi terhadap pos utama 2,0, 2 satuan ke kanan. Kemudian posisi terhadap tanah lapang 6,-3, 6 satuan ke kanan, 3 satuan ke bawah. Terhadap kolam 5,3, 5 satuan ke kanan, 3 satuan ke atas. Berikutnya tempat pos 1, posisi terhadap tempat terhadap pos utama 2,5, 2 satuan ke kanan, 5 satuan ke atas. Kemudian terhadap tanah lapang 6,2, 6 satuan ke kanan, 2 satuan ke atas. Terhadap kolam 5,8, 5 satuan ke kanan dan 8 satuan ke atas. Kemudian setelah kalian mengamati zona perkemahan tersebut, coba lengkapi tabel berikut. Jadi nanti ini kita sambil melihat gambar yang tadi, kita meminta kepada siswa untuk mengisi titik-titik yang belum ada di dalam tabel tersebut. Jadi nanti langsung kita menunjuk kepada anaknya siapa yang bisa menjawab untuk mengisi tabel yang kosong tersebut. Kesimpulannya di sini, titik tertentu X, Y dipandang sebagai titik pusat 0,0, sehingga untuk menentukan posisi titik tertentu A, B sama dengan menentukan posisi titik terhadap titik pusat 0,0. Rasanya itu saja yang perlu disampaikan. Nanti yang berikutnya ada soal latihannya. Saya meneliti dari SMP Gini, untuk tabel itu kalau kita lihat kan memang di panduannya sudah dijelaskan
perumahan, kos, kemah itu kan di sana. Kalau menurut yang, jadi cukup satu contoh saja di tabel di atas itu dijelaskan ke siswa. Nanti untuk yang lainnya itu nanti siswa sendiri yang mencari. Nah, gitu. Karena tabel yang di atas berbeda dengan tabel yang di bawah. Dia di titik 0,2 yang di bawah itu. Kali ini dari titik 0,0. Titiknya jangan terlalu banyak, mungkin dua gitu ya. Ada titik kemah kartu, nah, posisinya terhadap titik 0,0 bagaimana, kemudian terhadap titik tertentu mungkin lainnya tadi pos 1 dengan itulah nggak luas begini ya, nggak terlalu banyak, dua saja sebagai contoh. Nanti yang itu latihan, jadi dua yang lain. Kalau ini cuma menghayangkan kan lama sekali ya pembelajaran. Untuk dua saja. Ya, itu banyak. Mungkin di pos pembelajaran pos utamanya di mana? Utamanya di situ kan ya kan. Kemudian ada pos 1, ada pasal mungkin ya. Bisa kita ubah. Lihat. Jadi tidak harus persis yang ada di buku. Kalau itu hanya di buku sebagai latihan aja. Silakan lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Istirofa dari SMP 12 Mataram. Menyambung dengan pertanyaan dari Bapak dari Pak Zen, bagus itu Pak, supaya anak-anak nggak terlalu ribet. Cuman di sini mungkin ditambahkan pada desainnya. Pada desainnya di sana mungkin digambarkan kan tujuannya siswa itu untuk supaya bisa dia menerapkan dalam kehidupan sehari-hari dengan bidang praktisus ini kan. Jadi mungkin di desain itu dibuatkan misalkan jalan perempatan misalkan kan di sana. Jadi ditempatkan di sana misalkan ada sekolah, kemudian ada rumahnya, berapa jarak antara sekolah di perempatan ke sekolah dengan rumah. Jadi satu aja dulu. Jadi antara sekolah sama rumah jadi 2 titik misalkan. Jadi nggak mungkin ini bisa ditampilkan pada berikutnya. Jadi di desainnya itu aja nanti mungkin ditampilkan hanya 2 titik saja. Dibuatkan di sana perempatan, digambarkan. Kemudian ditempatkan di sana ada sekolahnya, ada rumahnya. Berapa jarak antara rumah ke perempatan ke sekolah dengan perempatan ke rumah itu. Jadi kan anak-anak kan bisa dia ini kan jarak, tentukan jarak antara sekolah ke rumahnya. Mohon maaf untuk istilah jarak dengan posisi titik terhadap itu bukan jarak. Istilah jarak, iya. Posisi antara pusat 0,0 itu tadi. Ya, jadi istilah posisi titik terhadap tertentu dengan jarak titik dengan titik kan beda. Beda juga dengan nanti koordinat titik juga beda. Jadi ini tadi saya agak katakan apa posisi koordinat itu tidak ada koordinat x, koordinat y, nah itu kan tidak bisa. Jadi kalau posisi titik terhadap titik asal mengatakannya kan
titik, misalnya titik A ini jaraknya sekian dari sumbu B, jaraknya sekian dari sumbu B, ke arah mana, atas atau bawah, kan gitu, ya kan? Nah, jadi kalau misalnya titik A-nya itu berada di di kuadran ketiga, maka posisi titik A yang berada di kuadran ketiga itu mengatakannya dari titik asal, posisi titik dari titik asal kan sekian satuan di sebelah kiri sumbu B dan sumbu B dan sekian satuan di sebelah di bawah gitu. Di bawah, di atas, di kiri, di kanan kan itu posisi titik terhadap titik asal. Demikian juga posisi titik terhadap titik tertentu AB. Ya, sekian di kiri, sekian di kanan, sekian di bawah, sekian di atas, menyatakan itu. Tapi kalau tidak mengatakan koordinat X, koordinat Y. Kalau koordinat itu ya menyatakan yang koordinat itu kan misalnya A, koordinatnya titik A, koordinatnya 2,3. Artinya apa? Artinya Pasangan. ya pasangan penunjukan. Jadi ya diperhatikan. Sedikit mungkin di baca. Jadi mungkin slide ke sampai dengan slide ke-8 itu kan ibu menyajikan materi kan? Menyajikan materinya kan? Nanti kan slide ke-9 itu menjadi contoh gitu ya dengan slide ke-10 ini. Nah kalau karena ini sebagai contoh, sependapat dengan teman-teman namun Bu Haji tadi, titiknya contoh itu tidak sebanyak-banyak. Kalau yang banyak ini untuk latihan aja. Dari satu slide itu nanti kita bagi dua, ada yang menyatakan 2 titik aja lah maksimal lah, untuk mempertegas apa yang kita sampaikan materi itu, sehingga nanti kita berikan posisi titik ini terhadap titik pangkal atau titik pos utama itu kan akan menunjukkan pasangan koordinat kan. Satu lagi yang misalnya A, B, nah cukup itu aja, sehingga anak-anak betul-betul mantap ya dengan penjelasan itu, dengan contoh itu nyambung. Nah sehingga nanti pada saat slide yang ke-9 ini nanti ini sebagai latihan aja, sehingga anak-anak nanti bisa ngisi sendiri lah gitu. Tadi kan sudah di slide ke-10 itu kan sudah diisi sama ibu ya, kebanyakan pusing anak-anak. Iya, dikurangi aja. Tapi jadi mungkin 2 saja cukup lah untuk mempertegas apa yang kita sampaikan kepada anak, dan itu jadikan dalam satu slide. Karena sebagai 2 slide-nya itu ada gambar dan ada tabel yang menyatakan posisinya dan titik yang itu contohkan. Nah, karena ini kan tayangannya ini kan daring masalahnya ini kan. Masalahnya daring itu. Jadi kalau anak ngeliat, gambarnya ini berarti posisinya seperti ini. Lebih gampang barangkali untuk anak-anak pemahamannya. Nah, nanti kalau kita tampilkan gambarnya saja seperti slide yang nomor 10 itu, anak-anak bisa cepat gitu ya mengisinya titik-titiknya. Atau yang seperti yang di nomor slide nomor 11 itu. Mungkin itu aja sekedar saran, jadi mungkin apa yang sampaikan teman-teman itu udah bagus. Nah, ditambahkan jadi satu slide itu jadikan 2, ada gambar dan ada yang diisi yang diberikan sebagai contohnya. Mungkin itu Pak, barangkali. Terima kasih. Mungkin ada teman-teman yang lain untuk menambahkan. Pak Masih, Pak Rizi. Sehingga untuk menentukan posisi titik tertentu A, B sama dengan menentukan posisi titik terhadap titik pusat 0,0. Seharusnya di kesimpulan bunyinya kan begini, bagaimana menentukan posisi titik terhadap titik 0,0, langkah-langkahnya bagaimana, kemudian menentukan posisi titik terhadap titik tertentu yaitu titik A, B bagaimana. Jadi kesimpulannya kan begitu. Kan tadi tujuannya siswa dapat menentukan posisi titik terhadap titik 0,0 asal. Terus kemudian siswa dapat menentukan posisi titik terhadap titik tertentu, yaitu titik A, B, ya kan? Ya. Kalau misalnya bagaimana menentukan posisi titik P terhadap titik 0,0, bagaimana menentukan posisi titik Q terhadap titik A, B, bagaimana langkah itu kesimpulannya. Jadi kan langkah bagi siswa bagaimana menentukan posisi titik tertentu itu terhadap titik 0,0 dan titik atau A titik A, B, di mana A dan B-nya tidak 0,0, tidak dua-duanya 0,0.
bisa ditangkap itu gubernur terutama. Jadi kesimpulannya bukan bunyi seperti ini saja. Saya aja bingung, jangan-jangan sistem enggak. Mungkin bahasa sederhananya gitu kan. Jadi menentukan titik pangkal, titik suatu titik terhadap titik pangkal bagaimana? Mungkin suatu titik dari titik tertentu bagaimana? Itu hanya dua itu aja kan dengan tujuan tadi gitu bacain. Ya. Supaya anak langsung kalau menentukan titik itu terhadap titik pangkal begini gitu kan gitu. Tapi kayaknya seperti materi itu sudah sampaikan sebagai kesimpulan. Intinya kan gini bahasanya Pak, jadi ya anak itu dengan membaca itu memahami ya posisi suatu titik terhadap titik pangkal dan suatu posisi titik dari titik tertentu kan gitu. Dan dibuat bahasanya yang operasional mudah dipahami anak dan entah yang itu ngerti gitu. Gimana itu coba dirancang bahasanya yang mohon diberikan masukan dari Pak Didi maupun Bu E yang lainnya. Untuk tambahan Oke. untuk tujuan pembelajarannya ini kan ada menentukan posisi titik. Apakah di sini posisi titik itu sampai pada koordinatnya atau tidak gitu kan? Kalau hanya sampai posisinya hanya sekian langkah ke kanan, sekian langkah ke kiri, ya mungkin beda dengan kalau kita menentukan koordinatnya kan lain lagi ya. Jadi biar diperjelas sehingga nanti nyambung dengan kesimpulannya. Kalau hanya sampai posisinya doang yang nggak sampai koordinatnya, mungkin kesimpulannya bisa diganti gitu. Tapi kalau sampai koordinatnya, menentukan koordinat satu titik terhadap titik 0, menentukan koordinat satu titik terhadap titik apa kan itu materinya perlu ditambah lagi. Itu kalau menurut saya. Sekarang kita sepakati kalau hanya sampai posisinya saja, berarti mungkin karena mungkin ini juga situasi pandemi ya mungkin sampai sini aja, nanti kesimpulannya yang mulai kita sampaikan. Karena pengalaman saya juga pernah ngajar kelas 8, anak-anak kadang bingung kan kalau menentukan koordinat suatu titik terhadap titik pusat yang A, B itu titik tertentu. Tentu caranya kan beda kan, tidak hanya langsung cari, tentu ada itu ini. Jadi mungkin ya sampai posisinya saja untuk besok di gurunya itu saran. Kami itu kan dari sisi kalau komando sudah ada koordinat sistem koordinatnya. Yang ini juga perlu dibuatkan. Karena sudah ada titik 0,2 contohnya. Ada A, B. Kalau yang pertama tadi di posisi 0,0, yang ini di A, B. Terhadap titik pusat 0,0. Kemudian ada koordinatnya, begitu maksudnya. Kemudian yang di sebelah kanan yang terhadap titik A, B, kita sertakan juga koordinatnya berapa, begitu ya. Jadi bukan hanya posisinya saja, tapi juga koordinatnya. Bagaimana Bapak Ibu yang lain? Masukan tadi adalah terkait dengan ini kan baru posisi 4 satuan ke kanan dan 5 satuan ke atas. Apakah kita bisa masukkan saran dari Bapak Zen tadi dengan menambahkan 1 kolom lagi berisi koordinatnya berapa jadinya begitu. Nah, kalau tujuannya saya apa ada koordinat titik terhadap itu kan nggak ada. Kalau kita bicara koordinat itu pasti ya dengan posisi titik itu terhadap titik pangkal. Jadi koordinat itu adalah posisi titik terhadap titik pangkal. Iya. Ada koordinat terhadap titik tertentu nanti tapi kalau posisi titik terhadap titik tertentu ada gitu kan, karena posisi titik terhadap titik tertentu itu kan sekian satuan
mungkin ini gini mungkin pengajarnya Pak Zed tadi itu. Karena itu ada tulisan koordinat. Itu mungkin pangkal koordinat sebenarnya barangkali supaya tidak melebar ke koordinat dulu. Ini kan masuk posisi ini kan. Sesuai dengan G. Memang posisi ya koordinatnya nggak usah ditanyakan. Nah, itu makanya itu ada tulisan koordinat mungkin pangkal koordinat ya mungkin. Sehingga menafsirkan sebagai titik koordinat. Itu kayaknya. Barangkali gitu. Nah, ada tulis pangkal koordinat G. Sehingga menyatakan posisi saja tidak apa namanya sebagai koordinat. Iya. Atau posisi gitu. Posisi saja. Posisi aja kan. Tidak terus di koordinat. Sehingga tidak perlu ditambahkan Iya koordinat. betul. Iya, jadi yang sebelahnya tidak usah isi koordinat. Iya. Ini koordinatnya tidak ada. Ya, dia posisi. Enggak, posisi dari 0,0 kan belum ditanyakan. Perumahan terhadap 0,0 gitu kan. Jadi nanti perumahan terhadap posisi 0,0-nya bagaimana, kemudian perumahan terhadap posisi tenda bagaimana dan seterusnya. Mungkin tabelnya ini bentuknya kita perbaiki ya. Header tabelnya atau judul-judul tabelnya ini yang perlu kita perbaiki nampaknya. Apakah Bapak Ibu ada masukan bagaimana cara kita memperbaiki judul tabel atau headernya nih, bagian yang berwarna merah ini kita perbaiki menjadi bagaimana supaya lebih jelas maksudnya. Jadi posisi perumahan terhadap 0,0, posisi perumahan terhadap tenda yang berlokasi di 2,0 dan seterusnya. Itu yang koordinatnya itu Betul. aja dengan kata-kata seperti yang istilahnya itu. Ya, jadi koordinat ini nanti akan menjadi posisi terhadap 0,0 atau apa ya 0,0 atau 0,0 itu kita sebut apa nanti perempatan jalan atau apa gitu yang menjadi titik asalnya dia atau ditetapkan Maksud utama ya. maksud utama ya apa yang sebentar saya cek gambarnya. Kayaknya tabelnya harus dirubah itu. Iya betul. Ya tabel. Objeknya, dan objek ini posisi terhadap titik. Nah ini Posisi terhadap ini kan. Ya, jadi judul tabelnya memang harus di judul kolom. Ya, judul tabel. Judul kolomnya harus dirubah. Oke, Bapak Ibu ini nampaknya. Nah, sudah dicatat? Kita ada titik asal. Slide materinya ini diganti. Kemudian Bapak Ibu observer, mohon bantuannya untuk mencermati cara menentukan posisi tadi. Ini ada dua yang dituliskan di slide. Mohon bantuannya untuk mencermati apakah sudah tepat atau bisa kita sempurnakan lagi. Titik X menarik dari dulu dari titik tersebut apa dari mana ini ditarik itu nanti anak-anak bingung. Kalau dari ini kan perlu namanya penjelasan dari guru atau bisa dia dalam bentuk gambar ataupun video seperti itu dia ini dia bentuknya seperti ini. Jadi anak-anak bisa melihat langsung bentuknya itu. Baik, ada saran dari Pak Zed untuk menggunakan gambar, tunjukkan melalui gambar. Bapak Ibu yang lain mungkin ada masukan sehingga nanti siswa dapat menarik simpulan di bagian akhir bagaimana cara menentukan koordinat ini, menentukan posisi titik terhadap sumbu X dan sumbu Y. Materi slide berikutnya yang gambar ya. Ya ini gambarnya atau mungkin gambarnya kita ini ya setiap satu gambar satu penjelasan gitu ya. Titik asal.
Kemudian masukan yang kedua adalah dalam menentukan posisi titik itu menggunakan gambar, ya, bukan dengan kalimat. Kemudian masukan yang ketiga, pada saat gambarnya yang diberikan itu dibantu dengan peta-peta, grid lines-nya, sehingga bisa dengan lebih mudah dilihat berapa kotak ke kanan atau ke kiri ataupun ke atas dan ke bawahnya, ya, bisa dari titik asalnya. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Ada lagi Bapak Ibu yang ingin memberikan masukan terkait dengan bagaimana cara kita memaparkan atau membantu siswa menemukan cara menentukan posisi sebuah titik terhadap titik pangkal 0,0. Kemudian berarti kita buat yang setelah dia mampu melakukan yang 0,0 ini, berarti slide berikutnya adalah terkait dengan posisi titik terhadap titik tertentunya, ya. Sama juga menggunakan bantuan gambar. Nah, jadi awalnya ini kan melalui penjelasan kata-kata. Nah, itu akan dibantu penjelasannya dengan menggunakan gambar biar lebih jelas, ya. Atau terkait dengan yang 0,0 dulu, ada lagi yang ingin menambahkan saran? Ibu ada tuh tempatnya nih, tambahan nih. Cukup, ya, berarti tinggal yang tadi 0,0 dan A, B nya menyesuaikan, ya. Supaya ada umpan baliknya, anak-anak itu merespon, itu bagaimana caranya? Supaya ada anak-anak itu, kadang-kadang namanya anak-anak, Pak, jangankan di rumah, ya, di sekolah aja dijelaskan sama bapak ibu gurunya di depan, ada yang main inilah itu, supaya anak-anak itu fokus. Bagaimana supaya dia bisa merespon, misalkan kita taruh aja, misalkan kita gambarkan dulu bidang aktivitas seperti ini, kita taruhin titik, kita nyala-nyalakin, terus kita bertanya sama anak-anak, ini di titik berapa, koma berapa. Jadi supaya ada ini, ada respon gitulah sama dari anak-anak. Ya tidak hanya sekedar mendengar saja. Terima kasih, hanya itu aja. Terima kasih Ibu atas sarannya. Jadi pada saat pemaparan materi nanti juga disertai dengan tanya jawab langsung, Ya. seperti kemarin Pak Dawi. Ya. Ya. Interaktif itu ya. Ya, interaktif. Jadi kita bertanya ini titiknya yang mana, kayak gitu. Jadi supaya anak juga fokus ya perhatiannya kepada pembelajaran. Ya, terima kasih Ibu. Ada lagi Bapak Ibu yang ingin memberikan masukan terkait rancangan pembelajaran kita? Sebagai gambaran, pada tahap do nanti kita semua akan masuk ke dalam Google Meeting di mana Bu Nuraini akan bersama-sama dengan siswanya. Jadi kita akan mengobservasi secara virtual. Oke. Kemudian setelah selesainya, Ibu siapkan soalnya atau enggak? Kuis enggak? Ada. Nanti diberikan ke kami, nanti kami masukkan untuk di Google Classroom, ya. Dan setelah pelaksanaan pembelajaran, kalau dari kami sama seperti siklus sebelumnya, kami akan bantu untuk buatkan evaluasinya, pilihan gender, ya. Nanti langsung hasilnya juga langsung keluar, gitu.